Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua sampai pada hari ini masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat walafiat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa ketemu lagi di ngaji sejarah episode ke-7. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang apa dan mengapa perang salib ketiga dan keempat. Kedua perang ini sengaja saya gabung karena dari aspek proses kejadiannya, perang salib ketiga dan keempat ini sangat erat kaitannya. Bahkan bisa saya katakan perang salib keempat itu merupakan kelanjutan dari perang salib ketiga. Pemirsa semua dimanapun berada, perang salib ketiga terjadi selama 3 tahun, mulai tahun 1189 sampai 1192 Masehi. Dari kelompok Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang khalifah dinasti Ayyubiyah yang sukses menyatukan Mesir dan Suriah. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 1171 Masehi. Setelah dinasti Fatimiyah mengalami kekacauan, maka Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi pemimpin sekaligus sebagai panglima perang. Sedangkan di kelompok Kristen, perang salib dipimpin oleh 3 raja, yaitu Raja Richard I dari Inggris, Raja Philip II dari Prancis, dan Raja Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Suci Roma. Karena perang salib 3 ini dipimpin oleh 3 raja, maka dinamakan perang salib para raja. Pemirsa semua dimanapun berada, perang salib 3 ini terjadi karena kota Yerusalem berhasil direbut kembali oleh umat Islam di bawah dinasti Ayyubiyah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Jadi pada tahun 1187 Masehi ini Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk mengambil alih kota Yerusalem dari kekuasaan kelompok Kristen yang menang dalam perang salib pertama dan kedua. Pemirsa semua yang dimuliakan Allah, setelah Khalifah Al-Adid, salah satu khalifah dinasti Fatimiyah, wafat, maka akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai khalifah atau perdana menteri. Posisi sebagai perdana menteri ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang khalifah yang kuat, hebat, dan sukses. Setelah beberapa saat Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, dinasti Khalifah Fatimiyah diganti dengan nama Khalifah Ayyubiyah. Kata Ayyubiyah ini diambil dari nama ayahnya Salahuddin. Pada saat kota Yerusalem di bawah kekuasaan Kristen, akibat
umat Islam kalah perang dalam perang salib pertama dan kedua, situasi di Timur Tengah mengalami kekacauan atau tidak nyaman. Suasana politik yang tidak nyaman inilah menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi termotivasi atau tergerak hatinya untuk ingin merebut kembali kota Yerusalem. Posisi Salahuddin Al-Ayyubi sebagai Perdana Menteri atau Khalifah di Bani Al-Ayyubiyah itu akhirnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membuktikan bahwa Salahuddin seorang panglima, seorang pemimpin yang hebat, maka dia ingin merebut kembali kota Yerusalem dari kekuasaan kelompok agama atau kelompok orang-orang Kristen. Secara kebetulan, suasana di kerajaan Kristen Yerusalem saat itu, setelah pengangkatan Gailusignan sebagai raja di kerajaan Yerusalem, muncul polemik pro dan kontra di internal kerajaan Kristen yang bisa memunculkan serangan dari bawah tanah. Salahuddin Al-Ayyubi tahu bahwa internal kerajaan Kristen itu terjadi polemik atau tidak akur, maka naluri seorang panglima muncul. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil momentum kekacauan internal di Yerusalem itu untuk dijadikan tonggak atau awal untuk menyerang dan merebut kembali kota Yerusalem dari kekuasaan kelompok-kelompok Kristen. Sebelum merebut kota Yerusalem, terlebih dahulu terjadi pertempuran di kota Hattin antara pasukan Islam dengan pasukan Kristen. Pasukan Islam dipimpin langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sedangkan pasukan Kristen dipimpin oleh Gailusignan, sang raja Kristen di Yerusalem. Pertempuran di kota Hattin berlangsung selama 2 hari, tanggal 3 dan 4 Juli 1187 Masehi. Peperangan dimenangkan oleh pasukan Islam pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Raja Gailusignan menjadi tawanan perang, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi dengan mudah bisa menguasai kota Yerusalem. Sejak itulah, tepat pada tahun 1187 Masehi, Yerusalem resmi di bawah kekuasaan Islam dinasti Al-Ayyubiyah dengan Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Mendengar Yerusalem jatuh di tangan kelompok Islam di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, maka Paus Gregory VIII membuat deklarasi perang salib dengan sekuat tenaga, menyatukan semua kekuatan kelompok Kristen yang ada di wilayah Eropa. 3 kekuatan Kristen Eropa menyatu, yaitu Kristen Inggris di bawah Raja Richard I, kelompok Kristen Perancis di bawah Raja Philip II, dan kelompok Kristen Roma dipimpin oleh Frederick Barbarossa. Maka akhirnya pada tahun 1189 terjadilah pertempuran antara kelompok Islam yang dipimpin oleh kelompok atau Panglima Salahuddin Al-Ayyubi
dan kelompok Kristen dipimpin oleh 3 raja tersebut. Perang salib ketiga terjadi 2 kali pertempuran. Pertempuran Acre selama 2 tahun dan pertempuran Arsuf dan Java cukup berjalan selama 1 hari. 2 kali pertempuran dimenangkan oleh pasukan salib. Karena semakin lama perang terjadi, pasukan salib atau orang-orang Kristen selalu mendapat tambahan bantuan dari teman kolega sesama kerajaan Kristen yang ada di Eropa. Sedangkan pasukan Islam di bawah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, tidak ada satupun dari sesama khalifah Islam yang membantu atau memberi dukungan. Tetapi karena kecerdikan seorang Salahuddin Al-Ayyubi, maka sebelum mengalami atau menderita kekalahan secara total, Salahuddin Al-Ayyubi meminta atau membujuk untuk membuat perjanjian damai sebagai tanda berakhirnya pertempuran atau peperangan. Akhirnya perjanjian damai itu disetujui oleh kelompok Kristen, karena kelompok Kristen menganggap ada 2 keuntungan yang diraih oleh kelompok Kristen. Yang pertama, warga atau orang-orang Kristen yang hidup di kota Yerusalem, meskipun kota Yerusalem itu di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, maka warga Kristen tetap dilindungi hak-hak dan keselamatannya. Yang kedua, dalam pandangan orang Kristen itu, dengan perjanjian damai itu, dia menganggap perjanjian damai itu secara langsung maupun tidak langsung berarti seluruh kerajaan Kristen yang ada di wilayah Timur Tengah diakui oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Al-Ayyubiyah. Maka dengan 2 pertimbangan itu atau 2 keuntungan itu, maka 3 raja dari pihak Kristen, yaitu Raja Richard I dari Inggris, Raja Philip II dari Perancis, dan Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Suci Roma, akhirnya bersedia menerima perjanjian damai tersebut. Dalam pandangan Salahuddin Al-Ayyubi, perjanjian itu juga ada untungnya bagi umat Islam, karena perjanjian damai untuk mengakhiri perang salib ketiga itu, kota Yerusalem masih berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Islam, yaitu di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, di bawah khalifah atau raja atau panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya perang salib berhenti, selesai dengan diakhiri perjanjian damai, di mana kota Yerusalem masih berada di dalam kekuasaan umat Islam, yaitu di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi seluruh wilayah selain kota Yerusalem diserahkan kepada kelompok Kristen. Tetapi dengan catatan, orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem, hak-hak kemanusiaannya, hak-hak sosialnya harus tetap dilindungi. Inilah peristiwa perang salib ketiga. Kemenangan perang salib 3 yang diakhiri dengan perjanjian damai tersebut, itulah yang memicu terjadinya perang salib keempat. Ini yang tadi di awal saya sebutkan,
bahwa perang salib keempat itu merupakan kelanjutan dari perang salib ketiga. Pasca perang salib ketiga yang diakhiri dengan perjanjian damai, di mana isi perjanjian itu menyebutkan kota Yerusalem masih di bawah kekuasaan Islam. Sementara misi utama perang salib adalah merebut kota Yerusalem. Karena walaupun perang salib ketiga itu dimenangkan oleh orang Kristen, karena Yerusalem masih di bawah kekuasaan Islam, maka akhirnya 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1202 Masehi, Paus Innocentius III mengeluarkan keputusan untuk mengirim kembali pasukan salib guna merebut kota Yerusalem dari kekuasaan Islam, yaitu dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pengiriman pasukan inilah yang menjadi awal perang salib keempat. Akhirnya atas instruksi Paus Innocentius III ini, pasukan salib bergegas segera menuju kota Yerusalem. Namun ada perbedaan jalur dalam menuju kota Yerusalem. Yang biasanya setiap menuju kota Yerusalem itu melewati kota Acre. Untuk kali ini, perang salib keempat ini, ke kota Yerusalem melalui wilayah atau jalur Konstantinopel. Karena apa? Pasukan salib diminta terlebih dahulu untuk membantu Raja Alexius IV Angelos untuk mengembalikan tahta kekuasaan ayahnya yang sudah direbut oleh Alexius III Angelos yang ada di Konstantinopel. Maka pasukan perang salib keempat ini sebelum merebut kota Yerusalem terlebih dahulu bergabung bersama pasukan Raja Alexius IV Angelos di Konstantinopel untuk membantu Raja Alexius IV Angelos merebut kekuasaan yang sudah direbut oleh saudaranya, yaitu Raja Alexius III Angelos. Maka pada tahun 1203 terjadi perang Konstantinopel antara pasukan perang salib bergabung dengan pasukan Alexius IV Angelos melawan pasukan saudaranya sendiri, yaitu Raja Alexius III Angelos. Singkat cerita, perang salib atau pasukan perang salib beserta pasukan Alexius IV Angelos berhasil memenangkan pertempuran, sehingga Raja Alexius IV Angelos dinobatkan sebagai raja yang ada di Konstantinopel. Namun Raja Alexius IV Angelos ternyata tidak disukai oleh rakyatnya sendiri. Maka terjadilah polemik pro kontra terhadap raja atau penobatan Raja Alexius IV Angelos itu. Maka pada tahun 1204 Masehi, sebagian besar rakyat mengangkat Raja Alexius III Angelos atau yang disebut sebagai Alexius Doukas dinobatkan sebagai raja versi rakyat. Maka sejak itulah kerajaan yang ada di Konstantinopel itu memiliki dua raja, yaitu Raja Alexius IV Angelos, itu adalah raja karena memenangkan peperangan. Yang kedua, Raja Alexius III Angelos, yaitu pengangkatan raja versi rakyatnya sendiri. Akhirnya perebutan pengaruh, perebutan simpati antara dua raja terjadi.
Akhirnya pengaruh dari Raja Alexius III Angelos atau yang disebut dengan Alexius Doukas itulah yang mendapat simpati dan dukungan rakyat sepenuhnya. Maka dengan dukungan rakyat sepenuhnya itu, akhirnya Raja Alexius III Angelos atau Alexius Doukas itu akhirnya menjatuhi hukuman mati kepada Alexius IV Angelos. Dengan kata lain, dengan dukungan yang kuat dari rakyatnya, maka Raja Alexius Doukas menjatuhkan hukuman mati atau menghukum mati kepada Alexius IV Angelos itu. Mendengar Alexius IV Angelos dihukum mati oleh Alexius Doukas, pasukan perang salib yang semula mendukung Alexius IV Angelos tidak terima, karena mereka belum mendapat upah atau bayaran dari Alexius IV Angelos seperti yang dijanjikan sebelumnya. Karena pada saat perang, pasukan salib diminta mendukung pasukan Alexius IV Angelos itu, kalau berhasil akan diberi dukungan materi dan pasukan untuk merebut kota Yerusalem. Tetapi ternyata Raja Alexius IV Angelos yang didukung oleh pasukan salib ternyata dihukum mati oleh Alexius Doukas. Maka akhirnya pada tanggal 8 April 1204 Masehi terjadilah peperangan yang disebut Perang Konstantinopel antara pasukan salib dengan pasukan Alexius Doukas. Perang kedua ini, pertempuran dimenangkan oleh pasukan salib yang dipimpin oleh Enrico Dandolo. Pemirsa dimanapun berada, sejarah membuktikan bahwa tidak semua perang salib itu pertempuran antara umat Islam dengan Kristen. Perang salib keempat ini yang terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 Masehi ini terjadi antara pasukan salib kelompok Kristen berhadapan dengan pasukan Bizantium Konstantinopel yang juga kelompok Kristen. Misi utama perang salib keempat ini tidak untuk merebut kota Yerusalem, tetapi lebih didominasi oleh persaingan politik kekuasaan dan persaingan bisnis di antara sesama kelompok Kristen. Maka akhirnya perang salib keempat ini sampai 1204 Masehi ini, kota Yerusalem yang di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi tetap aman karena kelompok Kristen perang sendiri sesama kelompok Kristen. Makna yang bisa kita ambil dari sejarah perang salib ini adalah yang pertama, tidak semua perang salib ini pertempuran perang antara Islam dan Kristen. Karena dalam perang salib keempat ini murni 2 kali pertempuran itu kelompok Kristen melawan kelompok Kristen sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perang atau konflik yang bisa kita ambil dalam perang salib ini, tidak semua perang itu memiliki misi utama yang suci, yaitu misi agama. Karena perang salib ini banyak misi yang masuk, banyak kepentingan yang masuk,
ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan ego, kekuasaan, ada kepentingan politik, ada persaingan bisnis, persaingan kelompok, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bisa mengambil makna bahwa kita sebagai umat Islam jangan mudah percaya kalau ada orang yang menginformasikan bahwa konflik atau peperangan itu adalah untuk menjaga agama atau misi agama. Yang banyak itu adalah agama dikemas, dibungkus untuk kepentingan ambisi politik pribadi atau kelompok tertentu. Supaya mereka mendapat dukungan yang kuat, mereka mengatasnamakan atau membungkus atau mengemas dengan isu agama. Padahal itu semua hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Agama tidak tepat dijadikan sarana untuk menjatuhkan pihak manapun. Agama tidak tepat dijadikan sarana untuk menyerang atau menghina kelompok manapun. Agama adalah mengajarkan kebaikan, agama mengajarkan kedamaian. Maka jangan mudah percaya ketika ada kelompok manapun yang mereka akan menjatuhkan kelompok manapun dengan isu-isu agama. Itu ujung-ujungnya itu hanya untuk menipu atau mengemas dengan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, sekali lagi, makna yang bisa kita ambil dari perang salib ini bahwa agama harus dijadikan inspirasi untuk melahirkan sikap dan perilaku. Bukan agama itu dijadikan ambisi, sarana ambisi politik untuk menyerang atau menjatuhkan pihak-pihak manapun. Semoga materi ini bermanfaat dan kita semua bisa ketemu di episode ngaji sejarah berikutnya. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.